Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami Sutrisno dengan NIM 22221069 dan Mbak Nurul Latif Asyafro dengan NIM 22221042 akan mempresentasikan tentang keseimbangan umum dan peran sektor publik dalam perekonomian. Keseimbangan umum. Konsep dasar keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum menjelaskan keterkaitan keseimbangan yang terjadi di suatu pasar terhadap keseimbangan di pasar-pasar lainnya. Dengan analisis ini kemudian bisa diketahui dampak adanya gangguan keseimbangan di suatu pasar terhadap pasar lain. Adanya kenaikan harga input tenaga kerja akan berpengaruh terhadap pasar tenaga baik yang menggunakan banyak tenaga kerja ataupun yang tidak. Asumsi pasar persaingan. Asumsi dasar yang dipegang adalah bekerjanya pasar secara sempurna, yaitu adanya mobilitas input dan ataupun output secara sempurna, adanya kesempurnaan informasi dan berlakunya persaingan, yaitu banyaknya penjual dan pembeli yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Keseimbangan umum antar pasar. Keseimbangan umum antar pasar menganalisis dampak adanya perubahan keseimbangan di suatu pasar barang terhadap harga dan kuantitas keseimbangan di pasar lain. Keseimbangan umum antar komoditas. Keseimbangan umum antar komoditas menunjukkan bagaimana produksi pada suatu barang mempengaruhi produksi komoditas lain dengan jalan mereka harus bersaing dalam mendapatkan input. Pada keseimbangan umum antar komoditas, mereka bersaing untuk mendapatkan input yang terbatas kesediaannya. Keseimbangan umum antar segmen dapat diaplikasikan untuk menunjukkan perubahan yang terjadi antar segmen perekonomian. Segmen diartikan sebagai suatu bagian atau kelompok dalam masyarakat atau perekonomian yang memiliki karakteristik yang sama. Hukum kesamaan harga atau law of one price. Di dalam sistem perekonomian yang bebas dari nilai, di mana setiap produsen ingin memaksimalkan keuntungannya, maka mereka menetapkan harga yang sama untuk satu barang di pasar yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan hukum kesamaan harga, yang menyatakan bahwa harga suatu barang di dua pasar yang berbeda dan karakteristik yang berbeda akan selalu sama. Dampak hukum kesamaan harga terhadap distribusi komoditas. Berlakunya hukum satu harga membawa implikasi pada perubahan distribusi komoditas antar kelompok masyarakat. Perubahan distribusi komoditas merupakan suatu cerminan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kotak Edgeworth terhadap keseimbangan umum. Pendekatan kotak Edgeworth biasanya digunakan untuk menunjukkan efisiensi dalam suatu perekonomian. Dalam hal ini, analisis ini digunakan untuk menjelaskan distribusi kesejahteraan dan peran preferensi masyarakat terhadap distribusi kesejahteraan. Dasar analisis kotak Edgeworth. Dasar ini digunakan untuk menjelaskan distribusi kesejahteraan dalam masyarakat, di mana kesejahteraan dimaknai dengan jumlah barang yang bisa dikonsumsi. Keadilan distribusi optimum. Jika distribusi komoditas ini mencerminkan tindak keadilan ekonomi, maka pembagian komoditas yang condong pada salah satu segmen bisa dipandang sebagai suatu bentuk ketidakadilan. Jika kesejahteraan harus didistribusikan secara merata di antara individu, maka solusi yang optimum harus memberikan kepada setiap individu kenaikan yang sama dalam kesejahteraan. Keseimbangan umum dinamis. Keseimbangan statis di mana tidak mempertimbangkan adanya reaksi balik atau feedback yang mungkin berdampak pada cakupan yang lebih kuat, yang lebih luas titik dalam penjelasan. Penurunan kesejahteraan kelompok inferior dengan menggunakan kembali hukum satu harga, di mana terdapat dua masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan masyarakat dengan pendapatan yang mandek. Di situ ada grafik tentang penurunan kesejahteraan kelompok inferior.
Pergeseran kurva isu maslahah segmen pertama menyebabkan penurunan kesejahteraan kelompok kedua, yang ditunjukkan dengan pergeseran kurva isu maslahah ke arah titik nol. Proses ini hanya akan berhenti setelah pendapatan real kelompok kedua mencapai nol. Hal ini menunjukkan ketidakmungkinan Pareto optimum dalam pendistribusian kesejahteraan. Peran zakat terhadap distribusi kesejahteraan, di mana kesejahteraan kelompok berpendapatan mandek akan tergerus oleh kelompok kesejahteraan berpendapatan tinggi. Bagaimana hal yang bisa dilakukan, yaitu dengan melakukan transfer pendapatan dari kelompok yang berpendapatannya meningkat kepada kelompok yang pendapatannya mandek. Transfer pendapatan berperan sebagai suatu cadangan kesejahteraan bagi kelompok kedua. Fungsi zakat dalam ekonomi Islam. A adalah zakat berfungsi untuk mengurangi tingkat pendapatan yang siap dikonsumsi oleh segmen orang kaya atau musaki. Yang B, zakat berfungsi sebagai media transfer pendapatan sehingga mampu meningkatkan daya beli orang miskin. Analisis keseimbangan umum terhadap fungsi uang. Dalam prakteknya proses pencapaian keseimbangan ini terdapat mekanisme aliran uang dalam perekonomian. 1. Dampak uang terhadap output. Peran uang dan output perekonomian melalui proses teknologi pemrosesan input, maka diskusi diawali dari penjelasan mengenai teknologi. Teknologi yang dikendalikan oleh nilai-nilai Islam adalah teknologi dengan input konstan. 2. Dampak uang terhadap harga. Dapat disimpulkan bahwa dampak akhir dari kenaikan jumlah uang yang ditawarkan akan menaikkan harga di setiap pasar dan tidak memiliki dampak terhadap output perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa uang tidak mempunyai dampak yang nyata dalam penciptaan output. Uang hanya memberi dampak pada pergerakan harga barang. 3. Peran uang dalam transaksi. Uang tidak memiliki dampak apapun terhadap output. Peran lain dari uang terhadap transaksi. Misalkan, uang yang diperlukan untuk transaksi adalah uang yang digunakan untuk memfasilitasi seluruh transaksi dalam perekonomian. Kemudian peran sektor publik dalam perekonomian. Rasionalitas peran pemerintah. Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk meningkatkan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, al-adl wal ihsan, serta tata kehidupan yang baik, hayat thayyibah, bagi seluruh umat. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu A. Derivasi dari konsep kekhalifahan, B. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau fardu al-kifayah, C. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Peran pemerintah untuk menciptakan pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar yang mampu menghasilkan maslahat yang maksimum. Pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan satu unit barang tersebut. Secara teknis, kondisi seperti ini dapat tercipta apabila pasar dapat bersaing dengan sempurna, di mana ada satu individu yang dapat mengatur harga pasar. Secara naluri, manusia memiliki karakter yang mendorong untuk berburu monopolis range dan berlaku tidak efisien. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, manusia memiliki sifat ceroboh, teledor, dan cenderung menghambur-hamburkan sumber daya ketika ketersediaannya berlimpah. Spare at domain. Berdasarkan karakter seperti ini, maka disusun suatu dilema. Lema 12.1. Manusia akan melakukan kecerobohan dalam mengelola sumber daya ketika situasi di sekeliling dia memungkinkan terjadinya hal tersebut. Lema 12.2. Manusia akan melakukan kecerobohan dalam mengelola sumber daya ketika mereka mempunyai cadangan endowment lebih dari yang semestinya diperlukan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan manusia untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari nilai efisiensi. Model pasar yang efisien. Pasar yang efisien adalah pasar di mana setiap produsennya menetapkan harga yang konstan untuk berapapun kuantitas yang dijual, dan besarnya harga adalah sama dengan tingkat biaya minimum.
Namun demikian, realisasi pasar yang efisiensi ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pelaku pasar, karena secara naluriah perosudian berkecenderungan mencari rente. Diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi kecenderungan ini. Ruang lingkup peran pemerintah. Secara umum, ruang lingkup peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, di mana cara garis besar diklasifikasikan menjadi A. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. B. Untuk mewujudkan konsep pasar yang Islami. Peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak dari suatu aktivitas ekonomi yang diterima oleh pihak lain, baik positif maupun negatif, di mana pasar tidak mampu menyediakan sistem kompensasi yang adil terhadap dampak tersebut. Eksternalitas positif terjadi jika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang agen ekonomi menimbulkan manfaat kepada pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak dipungut bayaran. Sebaliknya, eksternalitas negatif terjadi ketika suatu agen melakukan kegiatan dan menimbulkan dampak merugikan pada pihak lain tetapi tidak diberi kompensasi. Peran pemerintah berkaitan dengan implementasi moralitas Islam. Beberapa peran itu sebagai berikut. A. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dari moral Islam secara keseluruhan. B. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal, thayyibah, barang yang haram dan makruh, beserta mata rantai produksi, distribusi, dan konsumsinya harus dilarang secara tegas. C. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat, fair play, kejujuran, honesty, keterbukaan, transparansi, dan keadilan, justice. D. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Peran pemerintah berkaitan dengan mekanisme pasar. Peran ini dapat diperinci sebagai berikut. A. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan atau barier dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain-lain. B. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerjasama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dan kecil untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan. C. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil. Instrumen kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan perannya, pemerintah memiliki beberapa instrumen kebijakan antara lain sebagai berikut. A. Manajemen produksi dan tenaga kerjaan di sektor publik. Pemerintah dapat berperan efektif dalam mengelola kekayaan publik, di mana masyarakat gagal mengelolanya. B. Instrumen yang berkaitan dengan upaya mendorong kegiatan sektor swasta, misalnya menetapkan regulasi bagi sektor swasta, melakukan distribusi faktor produksi, al-hisab, perlindungan bagi masyarakat lemah, fakir, miskin, dan yatim. C. Pressing polisi, di mana negara meregulasi harga dengan cara intervensi pasar, penetapan harga atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk kelompok masyarakat, daerah, dan sektor tertentu yang dipandang merupakan kepentingan publik. Peran masyarakat dalam perekonomian. Sejak awal peradaban manusia, masyarakat baik secara individual maupun kelompok memiliki peranan penting dalam perekonomian. Kesejahteraan ekonomi yang berhasil dicapai oleh masyarakat adalah merupakan hasil kerja kolektif dari semua komponen dalam masyarakat tersebut.
Pada dasarnya, peran masyarakat ini merefleksikan kepedulian mereka terhadap sesama. Mereka bekerja tidak selalu untuk kepentingan dirinya semata, tetapi juga untuk kepentingan orang lain, misalnya keluarga, kerabat, dan masyarakat di sekitarnya. Rasionalitas peran masyarakat. Beberapa dasar pemikiran pemeranan masyarakat ini yaitu sebagai berikut. A. Adanya hak milik publik. B. Konsekuensi fardu kifayah. C. Kegagalan pasar. Dan D. Kegagalan pemerintah. Ruang lingkup dan instrumen peranan masyarakat. Aktivitas ini mencakup berbagai hal yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan perekonomian maupun hal lain yang secara tidak langsung menjadikan kegiatan perekonomian lebih baik. A. Menjaga kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagai institusi terkecil dalam masyarakat, keluarga telah memberikan kontribusi yang bernilai ekonomi sangat tinggi terhadap perekonomian. B. Mengelola ZIS. Islam telah mengatur kewajiban zakat dan jajaran pemanfaatannya secara pasti karena zakat memiliki dampak ekonomi yang lebih pasti pula. C. Menyediakan pelayanan sosial. Penyediaan layanan-layanan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta seperti pendidikan umum dan keagamaan, advokasi, dan perlindungan lingkungan hidup. D. Pengelolaan wakaf. Wakaf adalah satu bentuk kekayaan secara hukum diberikan kepada publik, meskipun pengelolaannya kemungkinan dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri. Kesimpulan. Satu, keseimbangan umum merupakan suatu kondisi di mana keseimbangan di suatu pasar tercapai dengan sejalan keseimbangan di pasar yang lain. Dalam kondisi ini tercipta harga dan kualitas keseimbangan yang umum berlaku di setiap pasar, setiap komoditas ataupun tiap segmen. 2. Keseimbangan umum bisa terjadi dalam pasar yang sama atau komoditas yang berbeda. Keseimbangan umum antar komoditas dan keseimbangan umum antar segmen. Titik. Dalam prakteknya, keseimbangan yang terjadi di suatu segmen akan berpengaruh terhadap segmen lainnya. 3. Proses tercapainya keseimbangan umum terjadi secara alamiah di mana adanya gangguan atau ketidakseimbangan di suatu segmen akan langsung diproses oleh keseimbangan di segmen lain. 4. Keseimbangan umum yang terjadi secara alamiah berakibat pada adanya kecenderungan keseimbangan yang homogen antar sektor atau antar komoditas. Hal ini membawa implikasi bahwa adanya peningkatan permintaan di suatu segmen bisa berdampak pada kekurangan permintaan di segmen lain. Titik berkurangnya permintaan di segmen lain ini bisa mencerminkan turunnya kesejahteraan di kelompok. 5. Implikasi yang muncul dari hal ini adalah bahwasanya konsep uang yang ada dalam Islam adalah uang endogenius, yang artinya uang yang diperoleh dari dalam perekonomian yang bersangkutan. Titik uang mencerminkan tingkat volume transaksi dan potensi tabungan yang ada dalam suatu perekonomian. Hal ini berarti menuntut bahwa uang tersebut harus berada dalam bentuk uang komoditas. Adapun jumlah uang yang beredar harus merefleksikan jumlah output yang diproduksi. 6. Peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islam memiliki dasar rasional yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah disasari beberapa argumentasi, yaitu derivasi dan konsep kekhalifahan, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif, adanya kegagalan pasar dalam merealisasikannya. 7. Pasar, pemerintah, dan masyarakat harus bergerak dan bekerja sama dalam menyelenggarakan aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umum. 8. Bentuk peran pemerintah, yaitu peran pemerintahan yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam, dan peranan pemerintah yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. 9. Masyarakat memiliki peranan yang amat besar, baik dalam penyediaan barang maupun jasa selama periode Rasulullah SAW maupun Khulafaur Rasyidin. 10. Peranan masyarakat dalam perekonomian mencakup hal-hal sebagai berikut: menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, mengelola ZIS, menyediakan pelayanan sosial, dan pelayanan wakaf. Diharapkan semua sektor, baik pasar, pemerintah maupun masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian nasional agar pemerintah lebih efektif dalam membangun ekonomi nasional. Demikian presentasi dari kami.
Terima kasih.